Oke, ya selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada ya. Eh, di tengah situasi nasional bahkan global ya tentang wabah virus COVID-19, jadi kita semua diharapkan untuk tetap mematuhi prokes ya, menjaga stamina tubuh agar tidak mudah terkontaminasi dengan virus COVID-19. Oke, terlepas daripada itu, hal yang paling penting adalah kita tetap belajar. Tetap belajar untuk bagaimana beradaptasi dengan situasi nasional yang semakin hari semakin tertantang ya dengan uh, virus COVID-19 seperti pada saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana strategi pembelajaran ya, atau bagaimana strategi belajar untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup atau tetap berkembang ya dengan situasi nasional yang semakin hari semakin mempersulit kita untuk berkembang ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi ya, atau saya akan men-share atau berbagi informasi tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar ya. Materi ini saya adopsi dari Dr. Sihabuddin Said MSI ya, dalam momen workshop tentang pekerti dari Untirta ya, pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional maaf. Oke, kita lanjut pada topik materinya. Yang pertama, apa itu strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran, untuk memahami definisi ini kita perlu memahami apa itu strategi dan apa itu pembelajaran ya. Yang pertama kita lihat strategi ya. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu ya. Itu yang berkaitan dengan strategi. Yang kedua, pembelajaran ya. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik ya, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar ya. Berikut, setelah kita memahami apa itu strategi dan apa itu pembelajaran, maka dapat didefinisikan strategi pembelajaran adalah ya, satu proses pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur dan merencanakan bahan ajar agar tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita perlu memahami mengapa pentingnya strategi pembelajaran ya. Pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi ya, atau berdampak pada gagalnya suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu bangsa. Pada dunia pendidikan, hendaknya memperhatikan unsur-unsur pendidikan ya, yang diantaranya peserta didik, pendidik atau dosen, software ya, manajemen, sarana dan prasarana. Aset yang diperlukan dalam pendidikan adalah sumber daya manusia yang berkualitas ya. Sumber daya yang berkualitas dapat berupa dari mahasiswa atau peserta didik, masyarakat, maupun pendidik itu sendiri atau dosen ya. Yang berikut, pentingnya strategi pembelajaran tadi ya,
dapat dirumuskan dalam 4 poinnya. Yang pertama ya, memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menarik minat belajar peserta didik. Yang keempat, memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan peserta didik. Selanjutnya kita perlu memahami macam-macam strategi pembelajaran. Ada 5 strategi pembelajaran ya. Yang pertama strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Yang kedua, strategi pembelajaran expositoris atau SPE. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif ya atau SPK. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir ya atau SPPKB. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama tentang strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Ya. SPI merupakan ya rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Ya. Proses berpikir ini biasa dilakukan melalui tanya jawab antara dosen dan mahasiswa. Ya. Jadi SPI ini lebih berorientasi pada bagaimana situasi pembelajaran dengan diskusi ya. Ada tanya jawab antara pendidik atau dosen dengan mahasiswa atau peserta didik. Ya. Yang kedua, strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Ya. SPE ini ya merupakan ya, strategi pembelajaran yang menekankan pada proses pembelajaran. Atau pemberian pengetahuan ya atau materi yang diberikan secara lisan atau verbal oleh dosen kepada mahasiswa yang ingin membantu mahasiswa agar menguasai materi pelajaran secara optimal dan efektif. Karena dalam sistem ini dosen menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap sehingga mahasiswa tinggal menyimak dan mencerna ya secara tertib dan teratur. Jadi metode SPE ini ya, strategi pembelajaran ekspositoris, dosen itu bersifat menceramah atau memberikan materi-materi yang sudah dipersiapkan dan mahasiswa atau peserta didik hanya menyimak ya, hanya mendengarkan apa yang diberikan oleh dosen atau pendidik. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi ini merupakan pembelajaran ya yang memadukan beberapa kegiatan pembelajaran yang menonjolkan pada proses pemecahan masalah ilmiah. Ya. SPBM didasarkan pada psikologi kognitif yang dapat dibebaskan dari asumsi bahwa belajar adalah proses mengubah perilaku melalui pengalaman ya. Jadi SPBM lebih mengarah kepada bagaimana menjadikan sebuah pengalaman atau masalah-masalah ilmiah dipecahkan bersama, kemudian dampak dari hal tersebut adalah atau hasil dari pembelajaran ini adalah perubahan perilaku ya, perubahan perilaku peserta didik atau mahasiswa. Yang keempat merupakan strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Ya. Metode pembelajaran jenis ini termasuk dalam rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kelompok tertentu untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Strategi sistem pembelajaran kooperatif menggunakan kelompok kecil ya atau tim yang terdiri dari 4 sampai 6 orang
yang memiliki latar belakang yang berbeda, ya, baik secara akademis, ras, agama, ataupun gender. Yang kelima, strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, ya. Merupakan strategi yang diterapkan dengan mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Ya. Materi yang disajikan dapat berupa membimbing mahasiswa melalui proses menemukan konsep sendiri, ya, yang harus dikuasai oleh mahasiswa dengan cara terus-menerus melalui proses dialog dan menggunakan pengalaman mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik proses pembelajaran, ya. Proses pembelajaran itu dikatakan baik, ya, atau berhasil apabila yang pertama bersifat interaktif. Bersifat interaktif artinya ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau dosen, ya. Yang kedua, inspiratif. Ya. Artinya hasil diskusi itu harus menjadikan mahasiswa atau peserta didik itu terinspirasi, ya, terinspirasi. Yang ketiga, menyenangkan. Menyenangkan artinya topik ataupun cara memberikan materi tersebut harus menyenangkan, ya, tidak boleh membuat membosankan. Yang keempat, menantang, ya, menantang. Jadi baik substansi materi atau cara menyampaikan proses pembelajaran itu harus menantang, ya, harus menantang peserta didik. Nah, jangan sampai materi yang diberikan itu menjadikan peserta didik kita tertidur, ya, atau membosankan. Yang berikut, memotivasi peserta didik, ya. Artinya baik cara maupun substansi materinya itu membuat peserta didik kita termotivasi. Nah, yang terakhir, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik, ya. Jadi kita harus memberikan ruang, ya, memberikan ruang untuk bagaimana tercipta suasana interaktif atau menciptakan ruang seperti bagaimana menyediakan sarana perpustakaan atau sarana olahraga untuk bagaimana mahasiswa peserta didik itu bisa mengembangkan bakatnya. Yang berikut, selain mempelajari strategi, ya, perlu ada motivasi, ya. Perlu ada motivasi belajar untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Jadi topik yang berikut adalah motivasi belajar di perguruan tinggi. Yang pertama kita lihat apa itu motivasi, ya. Apa itu motivasi? Motivasi adalah sesuatu yang paling mendasar, ya. Sesuatu yang paling mendasar yang harus ada dalam proses belajar, karena hasil belajar akan optimal bila ada motivasi. Motivasi selalu bertalian dengan suatu tujuan. Definisi lain dari motivasi, ya. Mohon maaf tadi apa itu motivasi sendiri, ya. Sedangkan pada saat ini apa itu motivasi belajar, ya. Kita perlu memahami apa sih itu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswi, ya, atau pada peserta didik yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa atau peserta didik sangatlah penting karena sebagai pendorong mahasiswa atau peserta didik untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan.
agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Selanjutnya, apa itu fungsi motivasi? Seperti apa fungsinya? Motivasi dalam hal pembelajarannya. Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Ya, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Ya, sebagai penentu arah. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan. Ya. Yang keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Jadi itu adalah 4 fungsi dari motivasi pembelajaran. Selanjutnya, membangun lingkungan belajar positif agar motivasi belajar meningkat. Ya. Jadi untuk mencapai suatu motivasi belajar, ya, untuk mencapai suatu motivasi belajar perlu adanya lingkungan yang mensupport, ya, perlu adanya lingkungan yang mendukung. Ya. Yang pertama mengatur iklim belajar, ya, yakni membuat perbedaan, ya, membuat perbedaan dari sejak pertemuan awal, ya, untuk supaya bisa mengatur ritme atau apakah iklim ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika tidak, kita bisa memperbaiki itu. Yang kedua, mempersiapkan lingkungan fisik, ya, lingkungan fisik berupa sarana dan prasarana, ya. Misalnya dalam melakukan pembelajaran perlu adanya proyektor, ya, perlu adanya laptop untuk bagaimana mendukung suasana belajar itu sehingga bisa tercapai motivasi belajar itu. Yang ketiga, lingkungan sosial sekitar tempat belajar, ya. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh sehingga sangat berdampak pada motivasi peserta didik atau mahasiswa untuk belajar, ya. Perlu adanya lingkungan-lingkungan yang mensupport juga, artinya agar supaya mahasiswa tersebut atau peserta didik kita tidak membias dari apa yang menjadi tujuannya. Yang berikut, mengajar dengan menghubungkan dunia IT. Nah, ini sangat penting, terutama pada era 4.0 saat ini, ya. Bagaimana kita melakukan komunikasi atau berhubungan dalam hal apapun, ya, dalam jarak jauh maupun jarak dekat, tidak harus hadir secara fisik, tetapi kita bisa hadir dalam bantuan teknologi saat ini, ya, seperti melalui Zoom meeting, WhatsApp dan lain-lain, ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan IT yang sangat membantu kita untuk bagaimana berkembang atau mempertahankan keadaan ekonomi kita, ya, untuk tetap hidup atau bahkan untuk lebih baik lagi, ya, terutama pada era-era saat ini yang berkaitan dengan yang sangat tertantang, ya, berkaitan dengan virus COVID-19. Selanjutnya, mengembangkan strategi belajar yang menarik, ya. Jadi tidak boleh membosankan, ya. Strategi itu tidak perlu terpaku pada strategi apa yang sudah kita tentukan, tetapi ketika berdasarkan hasil evaluasi kita bahwa strategi itu perlu diperbaiki, ya kita memperbaiki, ya, agar supaya suasana belajar itu tetap menarik. Yang berikut, menyiapkan kelas kecil dan kelas besar, ya. Menyiapkan kelas kecil dan kelas besar. Untuk apa? Ya, kelas kecil untuk mempermudah kita, ya, untuk mempermudah kita seperti sebagai pendidik untuk bagaimana kita memisahkan teman-teman atau peserta didik kita yang memiliki kemampuan barangkali ada yang pas-pasan, ada yang berkemampuan baik, ya, sehingga mudah untuk bagaimana kita mengarahkan mereka.
Yang berikut, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Nah, strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa. Yang pertama, gunakan metode menyampaikan perkuliahan yang bervariasi. Eh, kita membuat kelompok-kelompok kecil ya untuk diskusi ya, bermain peran ya, melakukan simulasi ya, melakukan curah pendapat ya, atau demonstrasi atau menghadirkan studi kasus agar kegiatan perkuliahan atau bagaimana kita mentransfer ilmu kepada peserta didik itu kita itu tidak membosankan ya. Yang kedua, gunakan variasi media ya, menggunakan variasi media seperti transparasi ya, video tape, film dan lain-lain ya untuk melengkapi penyampaian perkuliahan ya. Jadi seperti pada saat ini dengan adanya COVID-19 membatasi kita untuk bisa bertemu secara fisik dengan peserta didik kita. Jadi kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang saat ini sedang berkembang di dunia IT ya untuk menyampaikan materi kita itu bisa melalui Zoom meeting katakanlah, Zoom meeting atau WhatsApp atau dalam bentuk video ya yang kita bisa share melalui YouTube dan lain-lain seperti itu. Yang ketiga, bila tepat gunakan humor dalam presentasi ya. Misalnya pelajaran matematika itu kan membuat peserta didik kita itu lelah ya atau membosankan karena sebagian besar peserta didik itu tidak menyukai pendidikan matematika, mohon maaf ya. Jadi untuk materi-materi seperti ini atau topik-topik ini perlu adanya humor ya, perlu adanya humor untuk bagaimana menetralisir suasana ya, supaya tidak kaku. Nah, yang berikut, gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep yang diutarakan ya. Jadi untuk strategi ini ya, kita menggunakan peristiwa nyata ya, artinya kita tidak terpaku dengan contoh-contoh atau konsep-konsep yang ada pada sumber yang sudah begitu lama ya. Kita masih menggunakan peristiwa atau sumber teori saat ini atau dari dosen atau pendidik itu sendiri ya. Kajian-kajiannya yang terkini itu bisa dijadikan contoh ya, contoh untuk supaya selain peserta didik kita lebih berkembang, tetapi menjadikan mereka tuh lebih bersemangat. Nah, karena contoh yang diangkat adalah contoh-contoh terkini ya, atau peristiwa-peristiwa terkini, bukan di beberapa ratusan tahun yang lalu gitu. Nah, yang berikut, gunakan teknik bertanya ya untuk melibatkan mahasiswa. Ya. Jadi dalam memberikan materi itu kita perlu melibatkan mahasiswa ya untuk bagaimana bisa memberikan feedback ya, tidak monoton, agar supaya ya, diskusi kita itu hidup ya, proses perkuliahan kita itu hidup atau proses transfer ilmu kita itu tidak monoton dari pendidik atau dosen saja ya. Yang berikut, sukses dalam belajar. Sukses dalam belajar ya. Sukses dalam belajar apabila ya tujuan belajar tercapai. Apabila tujuan belajar kita itu tercapai, itu terukur dalam pertama ya, terukur ada 4 poin ya yang menjadi parameter sukses dalam belajar. Yang pertama, learning to know. Nah, learning to know, jadi belajar untuk mengetahui ya. Yang kedua, learning to be ya, belajar untuk diri sendiri ya, learning to be. Yang ketiga, learning to do ya, belajar untuk kita melakukan ya, belajar untuk melakukan, tidak sekedar memahami tapi bagaimana kita melakukan. Yang keempat, learning to live together ya, belajar untuk hidup bersama ya.
Jadi kita bisa dengan belajar ya, kita bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang bervariasi. Ya, itu merupakan tolok ukur sukses dalam belajar. Oke, terima kasih. Sekian materi dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.